kita ketika melamar kerja. Nih ada satu bagusnya loker di Kuala Lumpur dibandingkan di Jakarta di Indonesia. Jadi Sebab kat Indonesia itu gajinya sangat sedikit, tak cukup buat sehari-hari. Lagi jalan-jalan di mall Malaysia, tapi gue malah salfok sama poster lowongan kerjanya guys. Kayak ini ada toko cari sales assistant, gaji per bulan itu sekitar 3.000 sampai 3.700 ringgit. Skip Indonesia, visit Malaysia. Negara yang 8 kali lebih kecil tapi turisnya 3 kali lebih banyak. Malaysia baru saja dinobatkan sebagai ekonomi Islam nombor 1 dunia, bukan Arab Saudi, bukan UAE dan juga bukan Indonesia. 1, 2, 2002. Bukan pamer ya, hanya sekadar mengungkap fakta. Reaksi jujur para sahabat, orang Indonesia yang ada di Malaysia mengatakan perbedaan untuk melamar pekerjaan lebih mudah di Malaysia berbanding di negara kita tercinta, Konoha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang reaksi orang Malaysia orang Indonesia yang ada di Malaysia ketika menengok lowongan pekerjaan di Malaysia itu para sahabat. Sangat mudah, sangat detail, dan juga dikasih tunjuk berapa gaji manajer, supervisor, ataupun were hiring. Macam itu para sahabat. Ini ataupun part-time pun dikasih tunjuk. Sedangkan di Indonesia, kenapa mereka membuat perbandingan semacam itu? Karena dekat negara kita tercinta yang dikatakan kaya raya, yang dikatakan oleh pemimpin kita 5 tahun ataupun 9 tahun yang akan datang, Indonesia akan menjadi ekonom terkuat di dunia nomor 5 katanya para sahabat. Kenapa sangat susah mencari pekerjaan di negara sendiri macam itu? Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita simak sama-sama, apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Asal jangan bergaduh, kita tonton sama-sama. Let's go. Lagi jalan-jalan di mall Malaysia, tapi gue malah salfok sama poster lowongan kerjanya guys. Karena jumlah gajinya juga dicantumin di posternya. Jadi gue notice tiap kali jalan di mall sini tuh banyak yang tempel poster hiring di depan toko lengkap dengan info gajinya. Kayak ini ada toko cari sales assistant, gaji per bulan itu sekitar 3.000 sampai 3.700 ringgit. Ada juga yang open hiring, basic salary-nya 1.700 ringgit per bulan. Ada juga yang cari karyawan part-time dengan gaji minimal 10 ringgit per jam. Info gajinya cukup detail, bahkan sampai level supervisor aja itu juga dicantumin guys. Bukan soal nominal gajinya, tapi ya gue sempet ngerasa nggak biasa aja, karena kan kalau di Indonesia hal kayak gini itu jarang ditemuin. Sepengalaman gue kerja di Australia pun juga nggak semua company cantumin kayak gini loh. Ini konteksnya buat poster hiring yang dipajang depan toko ya. Tapi di sisi lain gue ngerasa ini menarik, karena jadinya sebelum apply kerja orang jadi tahu what to expect dalam segi gaji. Nah kalau menurut kalian gimana guys? Tulis pendapat kalian di komen ya. Sebab kat Indonesia itu gajinya sangat sedikit, tak cukup buat sehari-hari. Kenapa nak kerja terus di Malaysia? Mau bikin rumah, terus bikin usaha, mem. Suami kamu ada kerja tak? Kerja, mem. Jadi tak cukup lah kalau suami kamu kerja? Tak cukup, mem. Suami kamu kerja kat mana? Di rumah, mem, sebagai pedagang, petani. Tahu tak kamu kontrak kerja berapa tahun? 2 tahun, mem. Jadi kamu boleh habiskan kontrak kerja 2 tahun? Boleh, mem. Anda perlukan pembantu rumah, kontak kami sekarang. Banyak orang Indonesia yang kerja di Malaysia, tapi alasannya bukan cuma gaji, padahal nggak sesimpel itu. Bahasa dan budaya di Malaysia itu terasa familiar bagi orang Indonesia. Jadi kalau di Malaysia itu adaptasinya lebih gampang. Makanannya cocok, komunikasinya gampang, bahkan suasana sehari-harinya pun gak bikin culture shock. Selain itu, transport yang ada di kota besar kayak Kuala Lumpur itu terasa lebih nyaman. Naik MRT, naik bus, transportasi online, itu masih cukup affordable buat pekerja. Bandingin dengan beberapa negara lain, proses hidup di Malaysia itu terasa lebih praktis buat orang Indonesia. Tapi tentu aja, kerja di luar negeri itu pasti ada tantangannya. Biaya hidup naik dan persaingan kerja yang sangat ketat. Sebelum pindah kerja ke Malaysia, penting banget buat riset hidup, gaji. Kalau kamu ada kesempatan kerja di Malaysia, kamu mau ambil nggak? Tulis komentarmu ya.
Nih ada satu bagusnya loker di Kuala Lumpur dibandingkan di Jakarta di Indonesia. Jadi gue lagi di Kuala Lumpur nih buat acara nih hari ini tuh. Ya di sini itu loker jarang ada yang ada usia maksimalnya. Kalaupun ada, biasa usia maksimalnya lumayan tinggi, 30 atau bahkan 40. Kalau di Jakarta maksimal 24, maksimal 25. Apa coba? Emang kalau umur 26 kenapa udah jompo? Di sini tuh nggak banyak loker kayak gitu. Yang kedua, biasanya gajinya tertulis berapa per jam. Misalnya ada perusahaan yang hire jaga ruko misalnya. Itu dia akan tulis per jamnya 10 ringgit misalnya. Per jamnya 20 ringgit misalnya. Jadi sebelum kita lamar tuh jelas. Bukan udah 3 kali interview, datang pula bawa CV, bawa pas foto, ujung-ujungnya gajinya nggak cocok ya. Gue nggak tahu kira-kira kapan Jakarta bisa kayak gini. Perbedaan yang saya rasakan ketika melamar kerja di Indonesia dan juga melamar kerja di Malaysia. Ini mungkin cukup kontras ya teman-teman, yang mungkin saya jelaskan di sini. Ketika saya mencoba melamar kerja di Indonesia, saya sudah mencoba beberapa website gitu ya, portal lowongan kerja yang cukup terkenal lah begitu ya. Dan memang dari beberapa yang saya coba, memang tidak ada panggilan sama sekali begitu ya. Dan ini memang nyata begitu teman-teman. Jadi saya tidak mengada-ada, dan saya juga tidak tahu kenapa saya tidak ada panggilan sama sekali begitu ya. Sehingga yang tadinya saya menjadi memikirkan kembali untuk melakukan melamar di Indonesia, saya jadi berubah pikiran untuk mencoba ke Malaysia. Jadi saya mencoba analisa dulu dan juga riset juga ya tentunya, untuk mengetahui apa saja peran-peran ataupun posisi yang memungkinkan orang Indonesia bisa bekerja di Malaysia, dan untuk visa kerja ataupun izin kerja yang ditanggung juga oleh perusahaan, dan salah satunya adalah perusahaan BPO gitu ya. Jadi saya coba lamar, dan memang alhamdulillah ada beberapa juga panggilan yang nyangkut gitu ya, dan bahkan ada juga panggilan yang datang dari perusahaan yang berada, maksud saya dalam hal ini perusahaan yang di luar daripada BPO teman-teman. Jadi memang saya kira langkah saya cukup tepat pada saat itu untuk mengambil langkah lebih jauh untuk mencoba melakukan lamar kerja di Malaysia. Kalau di Indonesia, di negara kita tercinta, bendera Indonesia, ya Allah. Jadi bersyukurlah kalian yang mendapatkan pekerjaan hari ini. Banyak di luar sana anak-anak muda yang masih berjuang. Tengok, bawa CV, bawa resume. Berapa ribu anak muda di sana. Ini kita tengok seperti apa. Terbaik. Banyak penghargaan, pengalaman kerja juga solid. Keren-keren. Tapi coba lihat penampilannya. Sesuai sama image penampilan. Maaf ya, kami cari kandidat yang lebih sesuai dengan perusahaan kami. Seperti ini para sahabat, di lapangan di Indonesia yang sebenarnya menjadi komedian. Pengalaman kamu luar biasa. Oleh anak-anak muda. Umur kamu sudah lebih dari 28 tahun. Pak, maaf, tapi kan saya masih produktif. Terus juga saya banyak pengalaman. Kalau misalnya Bapak mau langsung mempekerjakan saya, nggak perlu saya belajar dari nol. Kami percaya dengan kemampuan Anda, tapi ini sudah aturan dari perusahaan. Aturan dari perusahaan. Sama, ini juga udah tua. Umur sudah tua katanya. Baru lulus ya? Belum ada pengalaman kerja? Yang baru habis sekolah. Saya siap belajar dan saya mau kerja keras dan berkembang di perusahaan ini. Maaf, tapi perusahaan kami membutuhkan yang sudah berpengalaman. Tapi gimana saya bisa punya pengalaman kalau nggak ada yang ngasih kesempatan? Kami mengerti, tapi saat ini kami butuh orang bisa langsung kerja. Ini juga sama, masih kecil. Yang ini yang terakhir. Kamu belum punya pengalaman kerja ya? Dan nggak ada prestasi juga. Iya, tapi kan saya good looking, Pak. Tapi nggak ada masalah.
Kamu bisa mulai minggu depan. Good looking katanya. Kerja di negeri sendiri. Kata orang-orang mah, nyari kerja zaman sekarang susah. Kata siapa coba? Nyari kerja mah gampang. Nih gue tadi habis datang Indonesia Expo Karir, itu masih banyak perusahaan yang buka lowongan kerja, guys. Jadi nyari kerja tuh gampang, gak ada yang susah. Yang susah mah keterimanya. Lagi kalau nggak ada orang. Diterimanya. Nyari orang dalam dulu kali ya. Realita ketika melamar kerja. Realita yang sebenar yang ada dekat negara kita tercinta. Ya Allah, kapan Bapak Prabowo akan memberikan lowongan pekerjaan Ya, kepada anak-anak amplopnya. bangsa? Kita buka. Gaji honorer emang angker. Ya Bu Ija, pada Juni Ngajar 40 tahun 2026 dibayar ini memutuskan 414.000. berhenti guru setelah 40 Sekitar tahun Rp1. mengabdi. Rp1, Dengan Rp100. membawa gaji terakhir Rp414.000. Mari kita hitung. Ini ya amplopnya. Kita buka. Satu, dua, tiga, empat, 10.000, 2.002. 414.000. Ini masih kurang Rp100 ini kalau Bukan kurs pamer sekarang. ya, hanya sekadar mengungkap fakta. Wassalam. Skip Indonesia, visit Malaysia. Negara yang 8 kali lebih kecil tapi turisnya 3 kali lebih banyak. Dan yang lebih gilanya, Forbes baru aja milih Indonesia sebagai negara paling indah di dunia, ngalahin Italia dan New Zealand. Gak punya komodo, gak punya Raja Ampat, gak punya Borobudur. Ternyata indah aja gak cukup. Malaysia itu kayak Indomie versi pariwisata. Murah, gampang disukain, dan semua orang tahu. Mereka gak ngalahin rajanya pariwisata Thailand yang punya pantai lebih bagus. Tapi lebih sedikit bikin pusing. Satu keputusan, visa free buat turis Cina dan India, tapi ini lebih dari sekedar visa. Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia yang punya 230 juta muslim. Tapi destinasi halal nomor 1 di dunia selama 10 tahun berturut-turut tetap Malaysia. Di sini semua udah halal, nggak perlu dipromosiin. Karena semua udah halal, kita jadi males ngedesain pengalaman yang benar-benar halal. Malaysia sukses karena negaranya lebih kecil, jadi lebih gampang diatur. Brunei dan Timur Leste juga kecil, tapi nggak jadi pariwisata dunia. Ukuran itu alasan, bukan penjelasan. Mereka pilih 3 hal, pariwisata, halal, dan cheap, and went all in. Kita punya 50 prioritas dan nggak dominan di satu pun. Mungkin pertanyaannya bukan kenapa Malaysia maju, tapi kapan kita berhenti sadar kalau adik kita udah lebih tinggi. Malaysia baru saja dinobatkan sebagai ekonomi Islam nombor 1 dunia, bukan Arab Saudi, bukan UAE dan juga bukan Indonesia. Malah jurang Malaysia dengan negara di tempat kedua sangat besar. Persoalannya, macam mana sebuah negara itu hanya mempunyai sekitar 34 juta penduduk boleh mengatasi kuasa-kuasa besar dunia Islam? Menurut laporan State of the Global Islamic Economy 2024-2025, Malaysia berada di tangga pertama dengan skor 165.1 mata. Dengan tempat kedua ialah Arab Saudi dengan 100.9 mata, manakala Indonesia berada di tempat ketiga dengan 99.9 mata. Ini bermakna Malaysia mendahului ranking tersebut dengan kelebihan lebih 60 mata berbanding pesaing terdekat. Dan ini bukan kali pertama, Malaysia sebenarnya sudah bertahun-tahun menjadi rujukan dunia dalam pembangunan ekonomi Islam. Tapi apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan ekonomi Islam? Ramai menyangka ia hanya berkaitan perbankan Islam. Hakikatnya skop ekonomi Islam jauh lebih luas. Ekonomi Islam bukan sekadar perbankan Islam. Ia merangkumi industri halal, kewangan Islam, pelancongan Muslim dan pelbagai sektor yang mematuhi prinsip syariah. Jadi ranking ini bukan sekadar mengukur kekayaan sesebuah negara. Sebaliknya, ia menilai sejauh mana sebuah negara berjaya membina keseluruhan ekosistem ekonomi Islam. Salah satu kekuatan terbesar Malaysia ialah sektor kewangan Islam. Malaysia antara pusat kewangan Islam paling maju di dunia. Negara ini mempunyai rangka kerja perundangan yang lengkap.
sistem perbankan Islam yang matang serta pasaran sukuknya menjadi rujukan antarabangsa. Malah banyak negara datang ke Malaysia untuk belajar bagaimana sistem kewangan Islam dibangunkan dan dikawal selia. Selain itu juga, Malaysia mempunyai kelebihan besar dalam industri halal. Persinjilan halal Malaysia diiktiraf secara meluas di peringkat antarabangsa. Daripada makanan dan minuman sehinggalah kosmetik, farmaceutical dan logistik halal, semuanya berkembang pesat dan membantu meletakkan Malaysia sebagai hub halal dunia. Sebab itulah, walaupun Malaysia lebih kecil daripada Arab Saudi ataupun Indonesia dari segi populasi, negara ini masih mampu mendominasi ranking ekonomi Islam global. Namun persoalannya yang lebih menarik ialah, adakah rakyat Malaysia sendiri sedar bahawa negara kita sebenarnya menjadi penanda aras dunia dalam ekonomi Islam, atau kita masih terlalu fokus melihat kejayaan negara lain sehingga terlepas pandang pencapaian sendiri? Tulis pendapat anda di ruangan komen. Kalau anda nak tahu lagi info menarik tentang ekonomi, pelaburan dan pasaran kewangan, jangan lupa follow intraday.my. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Bye. Ini bedanya Indonesia sama di luar negeri. Ini kita mau belok kiri aja ngantrinya udah sepanjang ini dan gak ada yang nyelak. Kalau di Indonesia ini udah ada yang nyelak, ini pasti di depan tuh. Ya, itu dia salah satu driving experience yang gue rasakan pada saat membawa mobil di Malaysia kemarin. Kebetulan karena jaraknya cukup panjang, kemarin itu gue melewati beberapa tol dan daerah di sekitar Kuala Lumpur. Dan ada juga yang bikin gue kaget, yaitu lagi kalau di sini tuh ternyata di tol kalian bisa putar balik gitu untuk Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak. Bahwasannya memang reaksi jujur orang Indonesia yang datang ke Malaysia, mereka menengok suatu lowongan pekerjaan yang ada dekat negara jiran kita yang sangat dekat, yaitu Malaysia, para sahabat. Banyak menampung, memberikan pekerjaan, peluang kepada orang Indonesia yang berada di Malaysia, macam itu. Termasuk Mas Farhan sendirilah, macam itu. Dan ini gaji yang ada, lowongan pekerjaan yang ada dekat Malaysia itu memang dipaparkan ya. Memang dipaparkan dekat, ditempel, ataupun mereka dipost dalam media sosial, dalam Instagram, dan juga dalam Facebook, macam itu. Dan dalam juga kumpulan-kumpulan jawatan kosong yang ada dekat Malaysia, macam itu, di media sosial, para sahabat. Dan juga ada yang ditempel di depan perusahaan tersebut, macam itu, seperti halnya restoran dan juga seperti halnya juga tempat kedai baju, macam itu, para sahabat. Dan susahnya mencari pekerjaan di Indonesia, dan juga angka umur, dan juga dengan good looking, dengan keterampilan, cantik ke, menarik ke, itu juga menjadi pertanyaan di Indonesia. Pengalaman itu tidak penting, para sahabat. Kalau dekat di Indonesia, janji ada orang dalam, macam itu. Jadi good looking, macam itu. Jadi kalau dekat Indonesia yang dikatakan pemuda-pemuda yang sangat kesusahan untuk mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Pekerjaan di Indonesia itu nggak susah katanya. Aku sekarang ini datang untuk interview macam itu. Tetapi diterimanya itu nggak tahu kapan macam itu. Jadi harus punya orang dalam macam itu. Ada suatu cerita, Pak sahabat. Mas Farhan dekat kampung Mas Farhan dekat Jawa Timur. Ini ada suatu kilang pabrik. Dekat Indonesia pabrik. Kilang kalau dekat Malaysia. Kilang gula, para sahabat. Ini banyak petani-petani yang tanam tebu, dan juga dari PT pun ada juga yang menanam tebu macam itu. Tetapi Mas Farhan tak tengok jawatan kosong yang diberikan oleh kilang tersebut. Dan Mas Farhan setelah tahu dari jiran-jiran, katanya jawatan itu dijual, katanya, para sahabat. Harga ada sampai 50 juta macam itu. Harga yang ada 40 juta, berkisar macam itu, tergantung kedudukan. Itulah susahnya dekat negara kita, semuanya itu dikorupsi macam itu. Macam mana nak maju? Cobalah dikelola pondasi keuangan ekonomi juga dan pengelolaannya seperti negara jiran Malaysia, dan ekonominya sudah menduduki tangga nomor 1, sudah berturut-turut mengalahkan Arab Saudi. Indonesia nomor 3, para sahabat. Ini dalam destination Islamic terbaik, para sahabat. Itu kita tengok, para sahabat. Jadi macam itu, para sahabat, pengelolaan ekonomi di Malaysia memang bagus, is the best, macam itu. Mungkin videonya sampai di sini, para sahabat, dan teman-teman, apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.